Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisi Mutianingsih, mahasiswi peternakan semester 5 dari kelas D. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang karakteristik morfologi rumput gajah atau Panicetum purpureum untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah agrostologi. Rumput gajah adalah rumput yang berukuran besar, nutrisinya tinggi, serta banyak digunakan para peternak untuk bahan pakan ternak, contohnya seperti ternak kambing, sapi, dan kerbau. Karakteristik dari rumput gajah adalah tumbuh tegak lurus, merumpun lebat, tinggi tanaman bisa mencapai 1 meter, berbatang keras dan tebal, serta berdaun panjang dan berbunga seperti es lilin. Penanaman rumput gajah dapat dilakukan di ladang, gelundukan, atau pematang sawah. Pada video kali ini, rumput gajah yang saya temui yaitu di pematang sawah. Penanaman rumput gajah sangatlah mudah dengan cara hanya menanam sekitar 3-5 ruas batang tersebut dengan keadaan 45 derajat dari permukaan tanah. Setiap ruas akan muncul daun baru. Selain itu, tanaman ini juga menyebar ke samping hingga menjadi rumput. Panen pertama rumput gajah dilakukan umur 90 hari pasca tanam. Panen selanjutnya 40 hari sekali, itu dilakukan pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau dilakukan 60 hari sekali. Tinggi pemotongan dari permukaan tanah yaitu sekitar 10 hingga 15 cm. Peremajaan tanaman dilakukan setelah 4-6 tahun untuk diganti dengan tanaman baru. Daun pada rumput gajah berdaun tipis, berbentuk pita memanjang dan berbulu. Panjang daun dapat mencapai 30 hingga 120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm dan memiliki tulang daun. Sedangkan pada batang rumput gajah mirip dengan tanaman tebu, tumbuhnya tegak mencapai 2 hingga 5 meter, batang bulat berkayu berdiameter lebih dari 3 cm. Batang rumput gajah terdapat perisai daun yang agak berbulu dan menutupi batang. Berikut proses pemanenan pada rumput gajah. Selanjutnya adalah proses pencacahan yang dilakukan secara manual agar memudahkan ternak dalam mengkonsumsi pakan hijauan tersebut. Saya akan memberikan rumput yang telah kita catat tadi kepada teman-teman. Bisa nyuko.
di sini saya akan menjelaskan pada tahap yang leguminosa. Di sini saya mengambil lamtoro atau petai Cina. Lamtoro adalah salah satu jenis polong-polongan serbaguna yang paling banyak ditanam dalam pola pertanaman campuran. Pohon ini sering ditanam dalam jalur-jalur berjarak 3 hingga 10 meter di antara larikan-larikan tanaman pokok. Kegunaan lainnya adalah sebagai pagar hidup, sekat api, penahan angin, jalur hijau, rambatan hidup bagi tanaman-tanaman yang melilit seperti lada, vanili, markisa, dan gadung, serta pohon panaung di perkebunan kopi dan kakao. Pada bagian daun, daun-daun dan ranting muda lamtoro merupakan pakan ternak dan sumber protein yang baik, khususnya bagi ruminansia. Daun-daun ini memiliki tingkat ketercernaan 60 hingga 70% pada ruminansia, tertinggi di antara jenis polong-polongan dan hijauan pakan ternak tropis lainnya. Lamtoro yang ditanam cukup rapat dan dikelola dengan baik dapat menghasilkan hijauan dalam jumlah yang tinggi. Bunganya majemuk, berupa bongkol bertangkai panjang yang berkumpul dalam mulai berisi 2 hingga 6 bongkol. Tiap-tiap bongkol tersusun dari 100 hingga 180 kuntum bunga, membentuk bola berwarna putih atau kekuningan berdiameter 12 hingga 21 mm. Pada pohon lamtoro yang saya temukan ini, bunga yang terlihat berwarna kuning. Selanjutnya pada buah lamtoro. Buahnya polong berbentuk pita lurus, pipih dan tipis, dengan sekat-sekat di antara biji, hijau dan akhirnya coklat kehijauan atau coklat tua apabila kering jika masak. Memecah sendiri sepanjang kampuhnya. Pada pohon lamtoro ini bisa kita lihat buahnya sudah masak sehingga ia berwarna coklat. Lamtoro tersebut sangat mudah beradaptasi Pohon dan dengan cepatnya tanaman ini akan tumbuh menjadi tanaman liar.